Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kriteria kelayakan sebuah proyek dengan menggunakan analisa NPV, IRR, dan payback period. NPV atau Net Present Value ini adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar, atau arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. PV atau present value adalah nilai saat ini dari jumlah uang atau arus kas atau cash flow yang terperinci dengan tingkat pengembalian tertentu. Future value atau FV adalah nilai uang di masa depan. PV, misalkan PV-nya sama dengan 1000 dengan suku bunganya adalah R-nya 10% atau 0,1 di tahun ke 0. Lalu future value-nya setelah 1 tahun bagaimana? Future value-nya setelah 1 tahun, di tahun pertama tadi nilai present value-nya adalah 1000. Berarti tinggal ditambahkan 1000 dikali suku bunganya yaitu 0,1. Maka 1000 ditambah 1000 dikali 0,1 hasilnya adalah 1100. Maka pada tahun pertama kita mendapatkan nilai uang pokok dan bunganya. Berarti bertambah sebanyak 100. Lalu future value setelah 2 tahun itu berarti tadi yang tanpa tambah 1100 tinggal ditambahkan lagi 1100 dikalikan 0,1 dikalikan nilai bunganya. Maka pada tahun kedua future value-nya bertambah lagi yaitu 1210. Pada tahun ketiga tinggal ditambahkan lagi, tadi kan sudah 1210 ditambah dikalikan 0,1, maka hasilnya pada tahun ketiga nilainya bertambah lagi menjadi 1331 dan seterusnya. Ya, ini bisa di tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya, tinggal dihitung pertambahannya dengan menggunakan nilai suku bunganya yang 10%. Sehingga diperoleh rumus untuk future value ini adalah present value dikalikan 1 ditambah R di pangkat N. Maka untuk mencari nilai PV atau present value yaitu future value dikalikan 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N, di mana nilai PV ini adalah present value atau nilai uang saat ini, FP adalah future value yaitu nilai di masa depan, R ini adalah tingkat pengembalian atau suku bunga interest, dan N adalah jumlah periode dalam waktu periode tahunan. Lalu untuk mencari nilai rumus NPV-nya ini adalah sigma jumlah dari PV dikurangi nilai investasinya. Nah, semakin besar nilai NPV maka hasilnya akan semakin baik. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Di sini suatu proyek dengan investasi uangnya sebesar 8 juta rupiah bila nilai R-nya atau suku bunganya adalah 10%. Lalu di mana pendapatan pada setiap akhir tahunnya sebagai berikut. Di tahun pertama cash flow-nya itu 4 juta rupiah. Di tahun kedua cash flow-nya 4 juta rupiah juga. Di tahun ketiga 2 juta rupiah. Di tahun keempat 1 juta rupiah. Ya. Lalu tugas kita adalah mencari nilai PV atau nilai present value. Tadi rumus untuk mencari nilai present value adalah nilainya adalah PV sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N. Maka kita masukkan dulu nilainya untuk cash flow di tahun pertama. Ini nilainya adalah 4 juta. 4 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya adalah 0,1 pangkat N. N-nya adalah di tahun pertama, maka N-nya adalah 1. Maka kita hitung 4 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Bisa menghitung dengan menggunakan bantuan kalkulator supaya lebih mudah. Di sini 4 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 itu hasilnya adalah 0,9091. Maka present value-nya di tahun pertama itu nilainya adalah 4 juta dikali 0,9091, hasilnya adalah
3636,64. Ini adalah PV di tahun ke-1. Lalu PV di tahun kedua berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang sama ya. Untuk yang tahun kedua tinggal dimasukkan nilainya adalah cash flow-nya 4 juta ya, sama. Berarti tinggal dimasukkan 4 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,1. Bedanya di tahun ya, tahunnya adalah tahun kedua, maka maka pangkatnya pangkat 2. Berarti tinggal dihitung 1 dibagi 1 ditambah 0,1 di pangkat 2. Hasilnya adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2, hasilnya adalah 0,8264. Maka tinggal dikalikan 4 juta dikali 0,8264. Hasilnya adalah 3305.785,12. Ini adalah di tahun kedua. Lalu di tahun ketiga tinggal dihitung lagi. Kita masukkan nilainya adalah 2 juta. 2 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,1 di tahun ketiga. Di tahun ketiga berarti kita hitung 1 dibagi 1 ditambah 0,1 di pangkat 3. Hasilnya adalah 0,7513. Tinggal dikalikan 2 juta. Maka hasilnya adalah 2 juta dikali 0,7513. Hasilnya 1.502.629,60. Ini tahun ke-3. Lalu tahun keempat. Tahun keempat ini adalah 1 juta. 1 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,1 di pangkat 4 karena adanya di tahun ke-4. Tinggal dihitung 1 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 4, hasilnya adalah 0,683. Tinggal dikalikan dengan 1 juta. Sekali lagi untuk mempermudah silahkan gunakan kalkulator ya. 1 juta dikali 0,683 hasilnya adalah 683.013,46 ya. Nah, setelah ketemu semua nilai present value-nya di tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, maka sekarang kita bisa menghitung nilai NPV-nya. Tadi rumus NPV adalah sigma PV. Sigma PV-nya berarti ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 9.127.791,82 dikurangi nilai investasi. Nilai investasinya ada 8 juta. Dikurangi 8 juta. Maka hasil akhirnya adalah 1.127.791,82 rupiah. Maka pada kasus ini NPV-nya sebesar 1.127.791,82 rupiah. Maka proyek ini dinyatakan layak diterima. Layak diterima jika nilai NPV-nya adalah lebih besar dari 0. Ini nilai NPV-nya 1 juta ya, lebih besar dari 0. Maka proyek ini dikatakan proyek yang layak. Selanjutnya kita masuk ke Return on Investment atau ROI. Return on Investment atau ROI ini adalah tingkat pengembalian investasi. Rumus ROI adalah rata-rata profit tahunan dibagi investasi awal. Rata-rata profit tahunannya sama dengan sigma cash flow dikurangi investasi dibagi N. N ini adalah jumlah tahun pada kasusnya. Kita menggunakan contoh kasus yang sama ya. Tadi suatu proyek dengan investasinya 8 juta bila R-nya adalah atau suku bunga interestnya adalah 10%. Tadi cash flow-nya sudah ada ya, jumlah cash flow-nya ini adalah 11 juta. Lalu nilai PV-nya tadi juga sudah ketemu 9.127. Yang sekarang mau dicari adalah nilai ROI-nya. Mana nilai ROI ini adalah
rata-rata profit tahunan dibagi dengan investasi awal. Berarti tinggal kita hitung dulu, rata-rata profit tahunannya itu adalah sigma cash flow dikurangi investasi. Berarti kita masukkan ya, jumlah cash flow-nya itu 11 juta. Dikurangi investasinya 8 juta. Dibagi dengan 4. Sini ada 4 tahun. Hasilnya adalah untuk rata-rata profit tahunnya sebesar 750.000. Nah, sudah ketemu rata-rata profit tahunannya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ROI, yaitu rata-rata profit tahunan dibagi dengan investasi awal. Untuk profit tahunannya tadi 750.000 dibagi investasi sebesar 8 juta. 750.000 dibagi 8 juta. Hasilnya adalah 0,097. 0,0937 dikalikan 100%, maka kita dapatkan untuk presentasi ROI-nya itu adalah sebesar 9,37%. Ya. Maka ini dikatakan layak. ROI semakin besar persentasenya maka akan semakin baik. Selanjutnya adalah menghitung payback period. Payback period ini adalah waktu pengembalian modal atau investasi suatu proyek dengan investasi yang sama ya kasusnya. Ini adalah tadi 8 juta, lalu suku bunganya adalah 10%. Tadi sudah kita hitung untuk nilai cash flow-nya, lalu nilai NPV-nya juga, menghitung nilai present value-nya juga ya. Tadi untuk investasinya kita di awal itu adalah 8 juta. Ya, berarti tinggal kita hitung dari cash flow, pendapatan yang masuk setiap tahunnya ya. Di sini untuk tahun pertama, di tahun pertama kan kita sudah mengeluarkan modalnya sebesar 8 juta ya, tapi di tahun pertama kita belum mendapatkan cash flow, masih nol. Berarti modal yang tadi kita keluarkan itu berarti masih negatif, masih 8 juta negatif karena belum balik modal. Tapi di tahun pertama kita sudah mendapatkan cash flow sebesar 4 juta. Berarti tadi kita sudah mengeluarkan modal 8 juta. Nah, sekarang kita dapat cash flow-nya 4 juta. Maka 8 juta dikurangi 4 juta. Ya, 8 juta dikurangi 4 juta. Maka sekarang modal yang tadinya kita keluarkan 8 juta, tersisa lagi tinggal 4 juta. Ya, berarti masih minus nih modalnya. Jadi belum balik modal. Nah, pada tahun kedua kita dapat lagi cash flow sebesar 4 juta. Tadi kan kita di tahun pertama masih minus ya, minus 4 juta. Tapi di tahun kedua kita mendapatkan pemasukan 4 juta. Yang tadinya negatif sekarang dapat 4 juta. Nah, maka hasilnya di tahun kedua ini adalah 0. Artinya pada tahun kedua uang yang tadinya kita keluarkan sebesar 8 juta ini sudah mendapatkan balik modal di tahun kedua. Di tahun ketiga, keempat itu tidak perlu dihitung karena kan kita mau menghitung payback periodnya atau berapa lama sih waktu pengembalian modalnya. Nah, pada kasus ini ternyata pada tahun kedua kita sudah balik modal, artinya investasi yang sudah kita keluarkan sebesar 8 juta itu sudah kembali modalnya pada tahun kedua, sehingga payback period pada kasus ini adalah selama 2 tahun. Demikian contoh kasus dari kriteria kelayakan sebuah proyek. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.